Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah berikan nikmatnya yang begitu banyak kepada kita semua, sehingga di hari yang berkah dan mulia ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada dalam satu majelis yang mulia, majelis seminar online ya, di hari yang indah, hari yang istimewa untuk berdiskusi tentang satu ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu magnet rezeki, dan lebih spesifiknya adalah ilmu genetika rezeki ya. Magnet rezeki ini adalah sebuah buku ya, buku awalnya dia buku, kemudian berkembang menjadi sebuah training, kemudian berkembang menjadi komunitas gitu ya, kemudian juga akhirnya berkembang menjadi banyak sekali bidang-bidang yang ada di magnet rezeki ini gitu ya. Jadi magnet rezeki dalam Al-Quran disebutkan ya, ilmu magnet rezeki itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap Zakaria masuk menemui Maryam di mihrab, ya, selalu ditemukan makanan di sisinya, rizqa. Jadi mihrab rezeki. Nah, dari kata itulah mihrab rezeki kita Indonesiakan jadi magnet rezeki ya. Kemudian ya, dengan magnet rezeki itu akhirnya kita bisa mudah mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pakai dalil-dalil dalam Al-Qur'an ya, yang Nabi Sulaiman gitu kan memindahkan istana Ratu Bilqis gitu ya. Itu bukan Nabi Sulaiman ya, tapi baru muridnya aja udah sebegitu ajaibnya. Kemudian ilmu itu gitu ya, saya coba terapkan dalam kehidupan saya sampai kemudian akhirnya minus 21 miliar lunas tuntas gitu ya. Jadi menggunakan teknik-teknik, prinsip-prinsip, kaidah-kaidah yang ada dalam magnet rezeki. Saya susun gitu ya, itu menjadi 101 jurus ya. Kok banyak banget Pak Nas gitu ya. Nah, ini supaya apa? Supaya kita nggak berhenti aja gitu ya, belajar gitu ya. Jadi ada perisai rezeki ya, kemudian ada dunia kuantum, ada LOP, Law of Projection, disiplin kata, garpu tala, terumbu karang, paradox of candy, spiritual matter, kickback, kemudian bahagia tanpa syarat. Jadi ini adalah ya ilmu-ilmu dasarnya ada 10 ya, kemudian dia diperdalam ya, diperdalam untuk perisai rezeki itu adalah dasar rezeki, konsep dasar, garis kebenaran, cermin ajaib, solusi Ramadan, istighfar, dan seterusnya ya. Kemudian ya, untuk dunia kuantum ya, dunia kuantum itu ada jendela buram, lain lalang, frekuensi rezeki, definisi dunia, gua keajaiban, khairul razikin. Kemudian nah, hari ini kita akan bahas ini ya, genetika rezeki. Jadi dia ada di salah satu bab tentang bagaimana energi yang ada dalam diri kita gitu ya, energi yang ada dalam diri kita itu mengarahkan kita untuk menjadi siapa, menjadi orang yang bermanfaat di dunia itu untuk apa gitu ya. Karena kita nggak bisa berdiri sendiri gitu ya di muka bumi ini ya. Saya ada di sini karena apa? Karena ada yang bikinin jas, kemudian karena ada yang buatin baju, karena ada yang bikinin iPad, karena ada yang bikinin mic gitu ya, kemudian karena ada yang memproduksi kamera, dan itu berapa ribu orang tuh gitu ya. Jadi di belakang saya ini ada banyak sekali orang yang akhirnya saya berdiri di situ gitu ya. Berdiri di sini gitu ya, sehingga akhirnya saya bisa menyampaikan ilmu ini itu atas dukungan ribuan orang, bahkan mungkin ratusan ribu orang. Saya bisa berdiri di sini. Belum lagi ya yang bikin lemari, kemudian yang bikin isi-isinya itu, kemudian buku-buku yang ada di sini gitu ya. Itu berapa banyak orang yang membuatnya dan terlibat di dalamnya. Kemudian ada keyboard, ada meja di sini gitu. Wah, jadi banyak sekali ya. Nah, semua orang itu punya peran gitu ya. Nah, termasuk diri kita. Diri kita juga punya peran. Nah, yang dipertanyakan pada diri kita adalah apa peran kita ya untuk bermanfaat bagi orang lain. Coba tulis di komen dan juga mungkin di buku Anda. Apa peran kita untuk bermanfaat bagi orang lain? Ya, dalam sebuah hadis kan disebutkan khairukum anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian adalah ya yang paling bermanfaat untuk orang lain. Nah, dalam urusan rezeki itu masuk banget, relate banget gitu dalam urusan rezeki. Jadi urusan rezeki itu bukan siapa yang bisa banyak mengambil, bukan. Urusan rezeki adalah siapa yang paling bisa memberikan manfaat buat orang lain. Itu rezeki. Ya, jadi selama ini kan kita mungkin rezeki Pak Nas, rezeki saya seret, ya nggak lancar Pak Nas, rezeki saya gitu kan belum ada Pak Nas, gitu kan saya pengangguran, saya nggak kerja Pak Nas, gitu kan apa yang harus saya lakukan gitu. Hello,
Ya, bukan itu sebenarnya inti dari rezeki itu. Nah, kalau kita selama ini masih mindset rezeki kita adalah mindset mengambil, apa yang bisa saya ambil dari orang lain, apa yang bisa saya dapatkan, apa yang bisa gitu kan, saya nikmati, apa yang bisa. Nah, kalau ini apa yang bisa gitu kan, saya rengkuh dalam kehidupan, ya. Yuk kita ganti mindsetnya, gitu ya. Kita ganti mindset. Di magnet rezeki kita ganti. Mindsetnya bukan kita mengambil, tapi mindset rezeki adalah memberi kemanfaatan buat orang lain. Dan ya itu hadisnya Rasulullah SAW ya, khairukum anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Itu relate banget ya. Nah, ini apa namanya, kita review ya. Nah, bagi yang baru, ini mungkin baru bagi Anda gitu ya. Bagi yang sudah pernah mendengar ini, kita ngulang sekali lagi tentang prinsip kupu-kupu gitu ya. Jadi rezeki itu, rezeki proyek uang itu seperti kupu-kupu yang kita mau ambil gitu. Kita mau ambil itu kupu-kupu ya. Kemudian kita dididik dalam pendidikan kita, dididik di dalam pendidikan kita adalah bagaimana kita mampu mengambil kupu-kupu itu. Yaitu tadi kupu-kupu itu uang, rezeki, proyek gitu ya. Dan apa yang bisa kita ambil. Kita akhirnya dididik dari SD, SMP, SMA, kuliah untuk punya jaring. Lalu kemudian kita latihan gitu ya, latihan lari, latihan menarik gitu ya, latihan menangkap gitu kan, ya, latihan melihat kupu-kupu ada di mana gitu ya. Dan itu menghabiskan semua waktu kita. Ya, menghabiskan semua waktu supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan kupu-kupu paling banyak gitu, ya. Nah, itu mindset yang selama ini kita dapatkan sebelum kita masuk magnet rezeki. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah kita udah tahu semuanya, bangunlah kita pagi gitu ya. Kemudian kita mulai ngambil jaring dan kemudian kita menangkap kupu-kupu, gitu kan? Dapat satu kupu-kupu. Senang kita, ya, bahagia. Kenapa? Karena ini yang selama ini kita pelajari. Masukkan dalam sangkar, gitu ya. Besoknya begitu lagi, ambil kupu-kupu, masukkan dalam sangkar. Besok begitu lagi, ambil kupu-kupu, masukkan dalam sangkar. Besok begitu lagi, ambil kupu-kupu, masukkan dalam sangkar. Sampai terkumpul 1000 kupu-kupu di dalam sangkar. 1000 kupu-kupu di dalam sangkar. Lalu kemudian kita ingin bermain dengan satu kupu-kupunya. Karena kita ingin menikmati kan? Kita ingin menikmati kupu-kupunya, kemudian kita mulai membuka pintu kupu-kupu. Apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah ada kegelisahan dalam diri kita. Betul nggak? Yang terjadi adalah kita gelisah gitu. Yang keluar bukan cuma satu gitu ya. Yang keluar berapa gitu ya? Yang keluar itu ya ada 1000 kupu-kupu keluar gitu ya. Dan akhirnya ya hilang begitu aja. Kita kumpulkan begitu, kemudian masukkan dalam sangkar. Ketika sudah ada 1000, kita udah senang, kita jaga itu sangkar kita. Tapi ketika kita ingin bermain dengan kupu-kupu, keluar semua. Nah, ini mindset ya. Jadi dalam urusan rezeki itu mindset ini penting gitu. Ya, kalau saya bagikan tuh ada yang namanya mindset ya, ada skill set ya, kemudian ada tool set. Ini mindset. Ya, ini mindset kita, mindset apa? Mindset untuk narik kupu-kupu. Mindset itu ada di kepala kita, ya, di kepala kita. Kemudian skill, ya, ada skill, ya, kemampuan. Nah, ini yang selama ini ya, karena mindset kita adalah mindset nangkep kupu-kupu, maka skill set yang kita ya lakukan adalah bagaimana kita nangkep kupu-kupu. Kemudian toolnya apa? Tool setnya apa? Tool setnya adalah jaring kan gitu. Jadi ini berpengaruh sekali gitu ya. Mindset kita ngambil kupu-kupu, kemudian skill kita didik habis waktu kita untuk gitu ya. Ya, supaya skill kita jago menangkap kupu-kupu dan memperebutkan kupu-kupu. Kemudian toolnya adalah jaring. Di magnet rezeki, ya, mindsetnya bukan mindset untuk menangkap, gitu. Tapi mindset apa? Ya, mindset untuk bukan menangkap kupu-kupu. Kalau kita ingin bermain dengan kupu-kupu, kenapa kita tidak bangun taman? Ya kan? Kita bangun taman. Nah, mindsetnya adalah bangun taman. Ketika taman terbangun, ada bunganya, kemudian kupu-kupu itu datang. Maka apa yang kita lakukan? Alatnya berbeda. Alatnya udah enggak lagi gitu ya, si jaring. Tapi apa alatnya? Cangkul.
Kita mulai mencangkul gitu ya. Kita nyangkul pelan-pelan ya, kemudian kita masukin benih, kemudian kita ya tungguin dia mulai meninggi itu tangkainya. Kita jaga itu ya. Jadi kita juga ada ilmu penjagaan gitu ya. Ada ilmu penjagaan tangkai kan gitu. Ya, kemudian kita kenal apa saja yang gitu ya, yang akan mengganggu kambing, ayam gitu kan. Ya, kalau masih kecil dia mungkin kemudian ada ulat, ada hama, itu kita pelajari semua jadinya gitu. Kemudian dia mulai meninggi ya, kemudian dia mulai ada daunnya, kita senang, bahagia. Jadi proses membangun itu jadi kita bahagia. Kemudian ketika itu mulai ada bunganya, ting gitu ya. Ketika bunganya muncul itu rasa bahagia bertambah. Dan di saat itulah kupu-kupu datang sendiri gitu. Kupu-kupu datang sendiri. Nah, ketika kupu-kupu datang sendiri, kita ingin bermain dengan satu kupu-kupu, apa rasanya? Ya, ada nggak rasa gelisah, khawatir, takut, cemas, seperti yang tadi kita alami gitu? Kan udah enggak. Maka ini mindset yang kita ganti. Jadi kita mengganti mindset, menjaring kupu-kupu dengan membangun taman. Nah, ilmu magnet rezeki itu semua bicara tentang hal itu. Ya. Ilmu magnet rezeki bicara tentang apa benihnya, bagaimana menanam benihnya, kemudian bagaimana menemukan benihnya, kemudian bagaimana gitu ya kita menyiramnya dengan apa. Nah, semua kata kuncinya satu, yaitu manfaat. Gitu ya. Manfaat. Ketika kita memberikan manfaat buat orang lain. Nah, mulai dari sekarang, akhirnya mindset kita itu gitu ya, udah nggak lagi mengambil, tapi mindset kita adalah memberi. Apa yang kita bisa lakukan untuk memberi bagi orang lain, gitu. Apa yang kita bisa lakukan untuk menjadi manfaat buat orang lain, gitu ya. Apa yang saya lakukan supaya, gitu kan, keberadaan saya ini penting buat orang lain. Nah, di titik-titik itulah akhirnya kita perlu ya ilmu-ilmu yang kaitannya dengan skill, kemudian juga ada toolset. Makanya di magnet rezeki itu ada dinar gitu ya, ada dinar, kemudian ada ya merchandise ya, kemudian ada macam-macam gitu ya. Nah, salah satu yang kita mau pelajari hari ini ya, sesuai dengan judulnya, yaitu sukses dengan genetika rezeki. Karena setiap pohon itu beda-beda. Ada yang pohon mangga, ada yang pohon rambutan, ada yang pohon ya. Nah, itu beda-beda, cara merawatnya beda. Ada pohon anggur gitu. Atau kalau seandainya kita mau bermain gitu ya, cara permainan tuh beda-beda. Ada yang bermain bola misalnya, bermain bola ya. Ada main bola itu harus ditendang, nggak boleh dipegang. Seperti football ya kan? Football aja udah jelas kan? Bola sepak kan gitu ya. Ya, football berarti bola kaki. Nah, kalau bola kaki berarti kaki yang main. Ya, kaki yang main. Tangan nggak boleh main kan gitu. Tapi ada permainan lain namanya basket. Basket itu gitu ya harus megang, tapi nggak boleh ya nendang. Jadi artinya kita harus tahu ya bahwa setiap rezeki itu punya pola yang berbeda-beda dan itu embedded dalam diri kita gitu. Ya. Nah, jadi kalau kita nggak ngerti, akhirnya apa yang terjadi teman-teman semua? Karena kita nggak ngerti cara permainannya gitu. Kita nggak ngerti cara permainannya, akhirnya kita melanggar terus. Terjadi perisai rezeki, ya kan? Karena kita nggak tahu cara mainnya. Jadi kita harus tahu cara mainnya. Oh, sekarang saya cara mainnya begini nih, gitu. Saya cara mainnya apa ya, gitu. Sehingga akhirnya ketika Anda tahu cara mainnya, gitu ya, Anda tahu, oh ini nggak boleh ditendang. Ya udah jangan ditendang, gunakan aja tangan, gitu. Oh yang ini harus ditendang nih, nggak boleh, gitu. Ini harus pakai tongkat nih, gitu kan? Ya, pakai tongkat namanya golf kan, gitu. Kan akhirnya kan ilmu menanam, ilmu bermain itu berbeda-beda. Kalau kita nggak ngerti, maka disitulah terjadi perisai rezeki. Oke, sampai sini sudah difahami kan? Artinya, ya coba kesimpulannya apa? Ya, kesimpulannya adalah kita mengubah mindset. Ya, satu, ubah mindset dari mengambil menjadi memberi manfaat. Dua, ya, dalam memberi manfaat, gitu ya, kita punya pola yang berbeda-beda, gitu. Ya, punya pola yang berbeda-beda. Ketika kita tidak tahu caranya, maka kita akan membuat pelanggaran atau hal yang nggak bagus. Yang ketiga, kita harus mengenal gitu diri kita itu kontribusinya apa buat masyarakat. Nah, disitulah ilmu genetika rezeki, ya. Genetika
genetika rezeki itu bermain gitu ya. Tapi sebelum genetika rezeki itu ya, saya mau masuk di sini dulu. Ya, petanya dulu. Jadi ini petanya teman-teman semua, ada financial literacy. Ini mengendalikan emosi, keinginan gitu ya. Ini financial literacy, ini kurikulum kita ya. Kurikulum kita ada financial literacy. Nah, untuk financial literacy akhirnya sekarang alhamdulillahnya kita bersyukur karena kita sudah punya produk. Namanya apa? Finso ya, Financial Solution gitu ya. Bukan Finly. Kemarin tuh maunya Finly, cuma Mr. Finly kan lucu ya. Jadi kita ganti jadi Financial Solution. Nah, yang ini nanti kita pelajari hari Sabtu. Mudah-mudahan teman-teman semuanya. Kemudian paradoks kekayaan tadi tuh ya. Kupu-kupu dan taman ya. Nah, ini ada emosi ketakutan dan emosi keinginan. Jadi ada ketakutan kita, kemudian ada keinginan ya. Tapi inilah teori aja. Nah, sekarang saya mau masuk di rumus kekayaan. Baru setelah dari rumus kekayaan masuk ke genetika rezeki. Nah, teman-teman semuanya pada tahu nggak gitu ya? Kan kita kalau ada namanya rumus Einstein ya kan? Rumus Einstein itu apa? Ya, rumus Einstein itu E sama dengan mc kuadrat gitu kan? Ya, ada rumus kecepatan gitu ya. Ada rumus aksi reaksi gitu ya. Ada rumus, nah itu kan rumus-rumus ya. Nah, rumus-rumus yang bermanfaat gitu. Nah, sekarang karena kita mau kaya gitu ya. Apa rumus kekayaan itu? Rumus kekayaan kata kuncinya adalah manfaat ya, kebermanfaatan. Nah, kebermanfaatan itu ada di sini ya. Jadi rumus kekayaan adalah W sama dengan V dikali L ya. V dikali L ya. W sama dengan, W itu wealth, wealth itu apa wealth ya, kemakmuran ya, kekayaan ya, ya. Wealth sama dengan ya V dikali L. Apa itu V? V itu value, value dalam diri ya, value dalam diri. Apa value Anda gitu? Apa value yang bisa Anda berikan buat orang gitu? Apa value-nya gitu ya, buat Anda berikan ke orang lain? Nilai diri Anda tuh apa? Kemudian L itu leverage. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa rumus kekayaan adalah perkalian antara potensi diri dan gitu ya, daya ungkit gitu ya. Bagaimana kita bisa memberikan kontribusi buat orang lain. Jadi dalam diri kita ya. Nah, contohnya begini, teman-teman semua ya. Jadi W sama dengan V dikali L ya. V ini value. Ya, value ini sesuatu yang apa mindset dan seterusnya. Ilmu MR ada di sini. Ilmu MR ada di value. Apa nilai gitu ya? Yang bisa Anda berikan. Contoh, misalnya saya ya. Saya ya dikali ya, saya bisa bikin buku. Artinya ada value di situ. Value apa? Value ilmu. Gitu. Ini value ya. Tapi kalau ilmu ini saya cuma simpan sendiri, tidak menghasilkan kekayaan, maka saya kalikan dengan buku. Saya menulis buku. Maka buku adalah leverage. Ya, di buku adalah leverage, ilmu adalah value. Gitu. Saya dikali ilmu, dikali buku. Kemudian kali lagi. Ya. Kali apa? Kali Telegram. Saya ya menggunakan Telegram sebagai cara saya untuk menyampaikan sesuatu. Dikali apa? Dikali YouTube. Gitu ya. Dikali apa lagi? Gitu ya. Dikali training-training yang saya adakan. Ini semua adalah gitu ya. Sayanya ini cuma satu dan ilmu ini. Kemudian saya leveraging, saya daya ungkitkan, saya dongkrak gitu. Ya, dengan ya metode-metode ya kekayaan yang lainnya atau unsur-unsur dongkrak dikali CTMR, para CTMR yang apa namanya mereka berkontribusi gitu ya untuk menyebarkan ilmu-ilmu MR ini, dikali apalagi ya kali deh tuh IMT gitu ya. Kemudian sekarang ya kenapa saya mau masuk ke film gitu ya. Ya, saya masuk ke film. Film adalah bagian dari leverage. Bagaimana ya supaya mencapai gitu kan ratusan ribu orang. Saya ketika mengisi training kemarin aja 2000 udah senang banget kan gitu. Gimana caranya supaya seminar saya, training saya diikuti oleh jutaan orang gitu ya.
Ya, selain YouTube gitu ya, tapi ada juga gitu ya, kita bisa menggunakan film. Nah, ini kali-kali ya, dan perkalian-perkalian itu. Dulu saya kemudian properti, ya ini rumus yang lainnya, dikali bank syariah, kemudian dikali gitu ya, media, dikali gitu ya, eh, lokasi yang bagus, dikali gitu ya, program-program ya, marketing, dan seterusnya dan seterusnya. Contoh lain misalnya gitu ya, eh, Ibu Megawati, ya Ibu Megawati. Kita kasih contoh ya, Ibu Megawati, seorang tokoh bangsa. Kalau Ibu Megawati cuma V aja, dia V-nya apa sih? Value-nya Bu Megawati apa sih? Dia punya value yang dahsyat sekali ya. Marhaenisme, kemudian juga peduli dengan wong cilik, kemudian juga itu value-nya. Value-nya Bu Megawati adalah aktivis, suaranya menggelegar, orator gitu ya. Tapi seandainya ya, ini dia enggak gitu ya, me-leverage gitu ya, dengan apa? Partai. Maka partai adalah faktor kali bagi Bu Megawati. Contoh lagi, ya, Putri Aryani, ya. Ini biar kita belajar studi-studi kasus. Putri Aryani. Suaranya bagus kan? Ya, suara dia apa? Value dia apa? Suara. Masya Allah, suaranya bagus. Ya, tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah beliau meleverage dirinya. Suaranya ini ditingkatkan, ya, value dirinya ditingkatkan, bibitnya dijadikan bibit unggul, gitu kan? Ya, dijadikan bibit unggul, terus kemudian dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan yang kemarin yang dahsyat banget itu, gitu ya, America's Got Talent. Itu adalah leverage bagi Putri Aryani. Maka artinya apa? Ini saling membantu satu sama lain loh, gitu. Putri Aryani bisa berkembang karena AGT, kemudian AGT juga bisa berkembang karena Putri Aryani. Ya. Nah, dengan ini akhirnya gitu ya, terjadi peningkatan rezeki. Nah, sekarang pertanyaannya, what is ya your value? Nah, ini dia. What is your leverage? Apa value Anda? Anda bisa apa sih? Anda bisa memberikan apa buat orang lain gitu. Kata kuncinya adalah manfaat apa yang bisa Anda berikan buat orang lain. Ini value. Ya, value adalah manfaat apa yang bisa Anda berikan untuk orang lain. Nah, ini coba ya. Kita lihat beberapa yang komen ya. Saya kali jualan perabot unik dikali Facebook dikali WA dikali Instagram dikali marketplace. Mantap ya. Grosir barang unik. Coba yang lain ya. Rumusnya apa yang lain ya? Yang lain apa rumusnya? Nah, tentunya gitu ya. Misalnya gini, teman-teman semua kalau dalam sebuah perusahaan nih kayak yang grosir barang unik ya, jualan perabot unik, pastinya perabot unik itu didapat dari mana? Anda bisanya apa? Katakan misalnya Anda nggak bisa jualan. Anda cuma bisa mengumpulkan gitu. Maka Anda perlu apa? Anda perlu orang gitu ya yang bisa menjual. Anda cuma bisa di belakang layar nih. Anda cuma bisa di belakang meja. Maka untuk sukses, Anda perlu orang lain yang dia ahli penjualan. Contoh Bu Neti, saya guru. Saya dikali, guru dikali mendidik. Pertanyaannya, ya, berhenti nggak sampai sini? Saya juga guru. Apa yang membedakan saya dengan guru-guru yang lain? Ya, apa yang membedakan saya dengan guru-guru yang lain? Saya menaikkan level value saya. Ya, jadi value saya naikkan. Ya, jadi value-nya, ya, dia seperti, ya, value itu seperti tingginya gunung, ya. Makin tinggi, gitu ya, makin tinggi sungai, ya, dari arah gunung yang tinggi, makin deras kan kecepatannya. Dan leverage ini makin membesar. Jadi sungainya besar. Jadi makin besar sungainya, makin tinggi gunungnya, makin deras alirannya. Gitu kira-kira. Ya. Maka yang saya lakukan, Bu Neti, saya juga guru seperti Anda, ya. Saya juga guru seperti Anda. Maka apa yang saya lakukan? Saya nggak puas hanya sebagai seorang guru. Maka yang saya lakukan adalah mendidik.
Dikali apa? Dikali YouTube, dikali buku, ya, dikali para trainer-trainer, gitu ya. Dan tentunya itu bertahap, ya, meningkatnya itu bertahap, gitu. Nah, maka yang harus Anda tanyakan adalah apa leverage Anda? Bayangkan kalau Bill Gates, ya, ini mohon izin ya kita studi-studi kasus ya, Bill Gates gitu. Bill Gates itu apa sih value-nya Bill Gates? Bill Gates itu value-nya Windows, Excel, PowerPoint, dan seterusnya. Sekarang saya mau tanya, kalau Bill Gates ini jualannya, ini kan value nih, ini semua adalah value-nya si Bill Gates. Sekarang pertanyaannya, kalau value ini, cara jualannya adalah dia keliling-keliling perumahan, gitu kan? Seperti, ya saya nggak mengatakan yang lain nggak bagus, cuma kalau seandainya Bill Gates ini jualannya adalah keluar masuk perumahan, lalu kemudian menjajakan didorong gitu ya, Windows itu Excel PowerPoint itu ada di situ. Kemudian dia Windows Excel PowerPoint, Windows Excel PowerPoint, Pak, sayang anak. Kira-kira bakal sukses nggak Bill Gates? Enggak. Maka dia leverage-nya dengan apa? Di sini yang penting nih. Ya, jadi yang penting juga adalah leverage. Dia leverage-nya dengan apa? Tadi ya, Windows. Saya coba ini ya. Saya kecilin dikit ya. Nah, jadi si Bill Gates itu, gitu ya, Windows, Word, Excel, PowerPoint, ini value-nya ya. Tapi dia kalikan dengan apa? Dia kalikan dengan leverage-nya. Faktor-faktor leverage-nya apa? Sony, ya, kemudian IBM, ya, kemudian Fujitsu, gitu ya, kemudian Acer, Toshiba, dan seterusnya. Nah, ini si Bill Gates itu harga Windows-nya itu 2,2 juta misalnya. Dia dijual gitu ya secara retail, tetap dijual retail 2,2 juta. Cuma ngomong sama Sony, "Hey Sony, ke kamu mah cuma 300.000 gitu. Ke kamu cuma 300.000." Tapi apa yang terjadi? Jualan sama Sony bisa banyak gitu. Jualan retailnya gitu ya, itu bisa terus meningkat juga. Nah, itu yang namanya leveraging. Cahya Edukids, saya dikali guru, dikali TK, dikali asrama tahfiz, dikali yayasan. Sekarang pertanyaannya, apakah Anda cukup puas dengan itu? Atau Anda mau gitu ya, meningkatkan lagi gitu. Pola rezeki. Jadi pola rezeki itu ya ditingkatkan dengan apa? Tambah faktor kali. Ya. Tambah faktor kali, tingkatkan nilai diri. Jadi yang harus ditanyakan kepada diri Anda adalah faktor kali saya apa ya? Faktor kali saya apa ya? Nah, faktor kali ini adalah sesuatu yang kita tidak mampu melakukannya. Dan kita tidak mampu meningkatkan diri kita di situ. Contoh, kalau di sekolah kita, ya, kita suka dengan pelajaran matematika. Ya kan ada pelajaran matematika, ya ada pelajaran sosial. Di sekolah, pelajaran matematika ini kita A. Yang sosial ini C. Di semester berikutnya, apa yang diulang? Gitu ya. Apa yang diulang? Yang diulang adalah, yang ini nggak diulang. Di semester berikutnya, betul nggak? Yang diulang yang mana? Sosial. Supaya apa? Minimal dapat B, gitu. Aduh, harusnya dapat A. Maka semester berikutnya ini nggak diulang. Yang diulang yang mana? Yang ini, sosial, supaya dapat A. Ini strategi nggak tepat. Kalau dalam dunia usaha. Dalam dunia nyata. Dalam dunia nyata yang dilakukan adalah gitu ya. Kalau dia sudah kuat di situ, maka di semester berikutnya dia ngulang jadi A+. Di semester berikutnya ngulang lagi A+++, ya. Gurunya bilang, "Kan kamu kemarin udah ikut matematika." "Saya suka," gitu. "Saya suka supaya saya nanti dapat nilainya A++ gitu, ya." Yang sosial nggak usah ngulang. Kasih aja orang lain. Kalau dalam dunia realita. Dalam dunia realita kita belajar itu, maka apa yang terjadi? Yang ini value kita tingkatkan, kemudian yang kita nggak sanggup kita leverage-kan. Gitu. Itu maksud dari kekayaan tadi, rumus itu. Oke? Jadi cara kita untuk mendapatkan rezeki, kekayaan dan seterusnya. Nah, nilai diri itu ada di genetika rezeki. Ya. Nilai diri itu ada di genetika rezeki. So, apa genetika rezeki Anda? Itu yang penting. Gitu ya. Apa genetika rezeki Anda?
Ya. Kalau Anda nggak tahu nilai diri Anda nggak tahu apa yang mau ditingkatkan, gitu. Ya, kalau Anda nggak tahu nilai diri Anda nggak tahu nih, gitu. Yang mana yang harus saya sempurnakan dan seterusnya. Ya, contoh nih saya mau kasih hasil genetika rezeki saya. Nah, ini genetika rezeki saya. Ya, jadi hasil genetika rezeki saya adalah pengusaha. Ini waktu itu saya tes tanggal 13 Juni tahun 2023. Kemudian ini kodenya. Nah, genetika saya adalah karismatik. Membuat identitas yang unik. Jadi itu value saya. Jadi tingkatkan nilai diri, tingkatkan nilai diri dan tambahkan faktor kali. Tambahkan faktor kalinya, tingkatkan nilai dirinya. Nah, nilai diri saya adalah karismatik, gitu. Nah, kira-kira kalau dibuat di peta seperti ini, gitu. Jadi kurang lebihnya sebenarnya ada banyak sekali tes-tes pengembangan diri, gitu ya. Nah, ini genetika rezeki itu dikembangkan oleh kita di Magnet Rezeki, dan yang kita tugaskan adalah Pak Mujahid untuk mengawal hal ini, Nanti mudah-mudahan bisa silaturahim dengan beliau. Nah, jadi saya ini karismatik. Karismatik ini apa? Karismatik ini orang yang ada di depan layar, gitu. Orang yang ada di depan layar. Nah, mungkin kalau saya ini kan karismatik, saya kadang-kadang nggak hafal juga ya. Ya, jadi ini bicara tentang value, ya. Nah, value ini ada 8, ya. Segi 8. Ya, ornamen Islam ya. Nah, value ini ada 8. Yang saya ini karismatik di sini. Yang ini inovator. Yang ini sebentar. Apa tadi? Kolaborator, negosiator. Kemudian spekulator, investor. Kemudian ini raja bisnis, raja ya. Kemudian ini e-system. Nah, jadi teman-teman semuanya gitu ya. Untuk meningkatkan nilai value, Anda harus tahu Anda di mana. Kalau saya itu di sekitar sini. Di sini, 3 ini. Maka apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah bagaimana saya bisa gitu ya, tampil menarik. Ilmu public speaking saya ikut kelas-kelas public speaking gitu ya. Kemudian saya ikut kelas gitu ya, pengelolaan bahasa di Neuro Linguistic Programming gitu ya. Kemudian saya bergaul gitu ya dengan para karismatik gitu ya untuk menjadi model. Saya jadikan mereka sebagai model. Kemudian saya latih diri saya menjadi seorang inovator gitu ya. Bagaimana saya bisa membuat nama-nama gitu ya yang unik, identitas yang unik gitu ya. Magnet rezeki, genetika rezeki, law of projection gitu ya, dunia kuantum ya. Kemudian perisai rezeki dan seterusnya itu adalah inovasi-inovasi saya dalam dunia pendidikan gitu. Kemudian saya ternyata juga bisa kolaborator gitu ya. Kolaborator ini mungkin lebih ke arah memimpin, menjadi pemimpin tim dan seterusnya gitu ya. Tapi kekuatan saya yang paling utama itu ada di sini, di karismatik gitu. Nah, maka apa yang terjadi gitu ya? Saya ini orang-orang yang ada di sini lebih kurang ya. Ini adalah orang-orang yang bekerja di balik layar. Gitu. Yang ini di depan layar. Nah, sekarang coba Anda tanyakan pada diri Anda sendiri. Seperti yang tadi saya sampaikan, ada rule-nya. Ya. Seperti permainan bola, ada peraturannya. Ya. Nah, selama ini mungkin Anda adalah seorang karismatik, tapi Anda adanya di sini. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak sekali gitu ya, sesuatu yang Anda nggak bisa optimalkan gitu. Nah, maka gitu ya, ini petanya ya. Ya, mudah-mudahan Anda bisa paham nih ya. Yang ini tingkatkan value, saya akhirnya meningkatkan value saya kan. Yang ini saya temukan leverage saya. Saya temukan leverage saya tentunya pada bukan cuma satu di sini ya, tapi ya ini saya nggak kuasai. Ternyata lebih banyak yang nggak saya kuasai daripada yang saya kuasai. Nilai value saya tingkatkan setinggi-tingginya dengan ikuti berbagai macam pelatihan.
Leveraging saya, ya mungkin kalau bahasa Islamnya tuh silaturahim. Silaturahim dengan orang tak. Cuma silaturahimnya masih tepat kepada orang karismatik gitu ya, bukan untuk bekerja sama. Jadi jangan sampai orang karismatik dengan orang karismatik ya, kemudian bekerja sama, akhirnya malah jadi nggak melahirkan sesuatu. Bukan ya botol ketemu botol gitu. Harusnya kan botol ketemu tutupnya gitu. Nah saya ini gitu ya, karismatik, maka apa yang harus saya lakukan gitu ya? Yang harus saya lakukan adalah bagaimana saya menemukan orang lain untuk membantu saya, sekaligus saya memberi manfaat untuk dia gitu ya. Sekaligus saya memberikan manfaat untuk dia. Karena saya bisa karismatik, saya bisa tampil di depan, maka teman-teman semuanya udah gitu kan, support saya, dukung saya, nanti kita kasih bagiannya gitu ya. Nah kira-kira seperti itu. Maka saran saya, teman-teman semuanya harus tahu, teman-teman semuanya harus tahu gitu ya, apa nilai diri yang masuk dalam genetikanya, dan itu udah nggak berubah-berubah, memang tertanam dalam diri gitu. Untuk rezeki ya, makanya khusus untuk rezeki. Jadi ini ya kaitannya dengan bagaimana kita bisa ya meningkatkan value kita. Nah, nanti teman-teman semuanya, hasil dari tesnya itu, kita sudah bikin tes seperti ini. Ini ada deskripsinya gitu ya. Ini deskripsi, Anda adalah individu yang memiliki keahlian dalam hal tampil di muka umum, inovatif, tapi inovasi Anda terletak pada bagaimana meningkatkan merek diri Anda, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian, nah ini ada kekuatan dan kelemahannya apa, jadi kekuatan saya apa, ketidakkuatan saya apa. Kemudian di sini ada jalan kesuksesan saya. Nah, jalan kesuksesan saya dilakukan dengan apa? Bebaskan diri untuk berekspresi dan mengembangkan identitas dengan brand dan merek tertentu. Bentuk tim untuk mendukung value yang Anda ciptakan, dan bentuk juga tim untuk melakukan negosiasi dan seterusnya, gitu ya. Nah ini, ya. Kemudian yang membuatnya nggak sukses, kepercayaan diri yang terlalu tinggi, ya. Kemudian, nah genetika kedua saya adalah kolaborator. Nah kolaborator ini saya akhirnya bagus kalau seandainya saya kolaborator ini ilmu-ilmu kepemimpinan. Jadi beda ilmunya tuh. Jadi kalau kolaborator ilmu leadership, ya, kolaborator itu ilmu leadership, bagaimana kita menjadi seorang pemimpin yang baik, bagaimana mengelola tim, bagaimana team building dan seterusnya. Itu kolaborator. Nah, kalau karismatik, bagaimana public speaking, bagaimana membuat merek, bagaimana membuat gitu kan sesuatu itu unik, bagaimana gitu kan menambahkan ya kesan mendalam pada sebuah produk dan seterusnya. Gitu. Itu yang ya saya lakukan. Nah, di sini ada juga nih ya deskripsi ini dan seterusnya, kemudian 6 langkah. Nah, jadi ada langkahnya tuh, 1, bangun fondasinya, kemudian maksimalkan momentum Anda, gitu ya. Kemudian yang ketiga nih, ciptakan value Anda sendiri, gitu ya. Kemudian yang keempat, tentukan apa kepemilikan dari value Anda. Kemudian yang kelima, lakukan leverage. Nah, leverage itu adalah ya bagaimana kita meningkatkan daya ungkit, gitu. Kemudian, nah di sini ya, raih kekayaan Anda. Jadi ada 6 tahap, gitu ya, dalam meraih kekayaan. Kemudian itu digulung terus, ya. Jadi digulungnya tuh kayak seperti ini ya. Jadi kita naik nih pelan-pelan gitu ya. Seperti ini dia digulung. Nah begitu ya. Naik ke atas. Jadi ini mulai dari yang nomor 1, bangun fondasi, 2, 3 gitu ya. Kemudian temukan tim ya. Kemudian yang 5, kemudian dapetin kekayaan. Mulai lagi dari awal gitu ya. Saya nomor 1 lagi, proses lagi. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, keenam. Berikutnya yang lagi ya. 1, terus begitu. Akhirnya kita berkembang menjadi orang yang sangat luar biasa, gitu ya. Akhirnya teman-teman semuanya bisa mengumpulkan ya rezeki ya teman-teman semuanya, gitu ya. Nah, jadi 6 ini kan panennya nih, panen gitu ya. Panen-panennya dapetin rezeki. Nah, sampai kemudian akhirnya kita meningkat menjadi orang yang gitu kan khairun nas. Ya. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Nah, gimana teman-teman semuanya, gitu ya? Keren nggak ilmunya, ya? Nah, mudah-mudahan, ya, ini tugas Anda adalah menemukan V-nya. Setelah menemukan V, maka ya temukan L-nya. Ya, mudah aja kan? Ya, jadi tugas Anda adalah menemukan L-nya, kemudian minta sama Allah. Gitu kan, agar Anda ketemu L yang tepat gitu. Contoh ya. Kita kombinasi nih ilmu magnet rezeki dengan ilmu genetika rezeki, ya. Wah, ini ilmunya diasah terus ya Pak Anas. Iya benar. Ya.
Sukses itu tingkatkan nilai diri, luaskan faktor kali. Yes, betul sekali. Ya. Nah, saya mau kasih contoh nih teman-teman semua. Ya, kan saya ini mungkin teman-teman tuh belum sampai di tahap paham bahwa film itu penting gitu loh. Saya sudah sampai pada tahap itu gitu. Saya tak sampai pada mungkin tahap inilah gitu ya. Nah, ini mungkin leverage saya udah mulai berbeda di sini nih. Ya, di sini kan sebelumnya kan training, punya YouTube, ya. Nah, sekarang saya melihat ada sebuah leverage yang masih saya terus asahkan itu film. Tapi gimana caranya? Ini kan leverage. Bagi saya itu film tuh leveraging. Nah, akhirnya yang saya lakukan adalah meningkatkan value. Salah satu meningkatkan value adalah saya membuat novel, ya kan? Saya novel, kemudian kisah-kisah ajaib saya kumpulin banyak-banyak supaya nanti bisa jadi film, kan gitu. Jadi contohnya ya, saya kan mau buat film, terus kemudian saya bilang ini, siapalah saya gitu ya, saya kan bukan sutradara gitu, tapi kan kita punya ilmu magnet rezeki, semua satu, sama dan terhubung, seluruh potensi itu ada dalam dunia kuantum gitu, dan itu semuanya dekat gitu, semuanya dekat. Maka gimana caranya supaya saya ketemu sama film yang dahsyat nantinya? Yang saya lakukan adalah pertama adalah ilmu kickback. Jadi kalau kita mau sukses, maka sukseskan orang lain, kan gitu, ya kan? Itu ilmu yang kita pelajari di magnet rezeki. Maka yang saya lakukan adalah kemarin itu ketemu satu film namanya Sahdu, 1 hari dengan ibu gitu. Pas kalian lihat, filmnya bagus banget gitu kan. Nah, kalau seandainya saya dorong film ini, saya orang nggak bakal kecewa nonton filmnya gitu kan, menurut saya ya. Terus kemudian ya insya Allah gitu ya, dengan itu akhirnya ada kickback gitu. Saya seperti misalnya nih, saya mau bikin buku. Apa yang saya lakukan? Saya datang ke Gramedia, saya pegang itu buku-buku bestseller. Ya Allah, muliakan penulisnya, ya Allah tinggikan derajatnya. Robert T. Kiyosaki, ya Allah muliakan, bahagiakan, tinggikan derajatnya si Robert T. Kiyosaki. John Maxwell, ya Allah muliakan dia. Dan seterusnya. Dengan tujuan salah satunya adalah supaya berbalikan. Wala kami zalik, buat kamu juga begitu. Akhirnya alhamdulillah buku saya mega bestseller. Tercapai sudah. Nah, sekarang film. Gimana film? Ya udah, sukseskan film orang lain, kan gitu. Iya kan? Ya. Bagaimana kita bikin film, sukseskan film orang lain. Maka kemarin itu Sahdu, saya keliling 10 kota gitu kan, 1 hari dengan ibu. Ayo dorong semua orang nobar gitu kan, nonton bareng gitu kan bersama dengan Pak Nasrullah. Saya nggak dapat duit apa-apa, nggak dapat kontribusi apa-apa, cuma senang aja dan jadi doa mudah-mudahan. Dan ternyata dari situ produser datang, sutradara datang, sampai kemudian akhirnya siap nih, kita udah mulai kontrak untuk membuat film Magnet Rezeki. Alhamdulillah. Nah, sekarang giliran Anda, yuk sama-sama ya raih gitu kan jalur kekayaan Anda melalui genetika rezeki ya. Jadi saya, teman-teman semua ya, dulu itu saya pikir saya itu properti dulu. Dulu itu saya pikir suksesnya saya itu melalui properti. Properti bagus. Cuma properti itu adanya di sini. Kelihatan nggak teman-teman ya? Properti itu adanya di, saya iniin warnanya warna apa ya? Oranye deh. Itu properti itu ada di sini. Jadi kalau teman-teman semuanya suka properti adanya di sini, dunia properti. Pantesan ketika saya menjalani dunia properti itu ada rasa nggak puas dalam diri saya gitu. Karena saya ternyata bukan di situ zonanya gitu. Zona saya bukan di dunia properti. Makanya akhirnya saya struggling gitu ya. Nah, akhirnya teman-teman semua bukan berarti ditinggalkan, tapi ketika ada peluang itu, kita tahu nih, saya bukan di situ. Tugas saya adalah membuat merek. Tugas saya adalah membuat produk. Maka yang ini saya delegasi. Yang properti ini saya delegasi. Ini saya delegasikan aja. Tetap diambil tapi didelegasikan. Bisa dipahami ya? Akhirnya saya balik nih. Setelah apa? Setelah saya tahu genetika rezeki saya. Dan ini ilmu penting bagi saya. Gitu ya, salah satu ilmu paling penting yang harus diketahui adalah ilmu ini, genetika rezeki. Ya, jadi Anda harus punya yang kayak saya ini, ya. Anda harus punya yang kayak saya ini, ya. Hasil tes genetika rezeki, gitu ya. Dan manfaatnya banyak banget, ya. Manfaatnya untuk siapa? Untuk wira swasta,
mengetahui bidang bisnis apa yang sesuai dengan kekuatan dirinya, sehingga masa membangun kesuksesan jadi jauh lebih singkat dan efektif. Itu untuk wira swasta. Ya. Kemudian untuk profesional, mengetahui bidang kerja yang sesuai sehingga efektif dalam meniti karir. Jadi bukan cuma untuk entrepreneur. Ada yang bertanya, genetika rezeki apakah sama dengan tes Stephen? Tidak, ya. Tes Stephen tes tersendiri, ya. Kita tesnya berbeda, ya. Untuk pelajar dan mahasiswa itu mengetahui jurusan apa yang tepat untuk ditekuni. Waktu selama menjalani pendidikan menjadi efektif. Nah, ini manfaat dari genetika rezeki. Jadi genetika rezeki sangat bermanfaat untuk usia prakerja, usia kerja, baik meniti karir sebagai profesional maupun wirausaha. Ya. Apakah sama dengan tes bakat? Tes bakat itu kita tahu tes bakatnya, tapi nggak tahu genetika rezekinya gitu. Jadi tes bakat bisa gitu ya, tes bakat. Ini mungkin sesuatu yang berbeda gitu. Oke, untuk pelajar di usia berapa bagusnya? Cuma memang untuk genetika rezeki karena kaitan dengan rezeki ya. Ini disclaimer saya ya, itu cocok untuk yang di atas umur SMA gitu. Jadi mungkin SMA kelas 2 ke atas gitu ya. Kalau masih di bawahnya tuh dia mungkin masih labil gitu ya. Dan saya ingin membangun usaha dan sangat berminat tes GR. Silakan ya. Bagus banget gitu ya. Genetika rezeki ibu rumah tangga, ini bagus juga ya kalau untuk rumah tangga. Ibu rumah tangga itu akhirnya bisa berkomunikasi dengan suami, bisa membantu suami gitu. Gitu ya, membantu suami dalam hal mengarahkan. Contoh ya istri saya itu genetika rezekinya itu berlawanan dengan saya. Itu setelah saya ketahui gitu, setelah dites gitu. Setelah dites, istri saya itu adanya di wilayah oranye itu. Jadi wilayah oranye itu istri saya. Wilayah merah itu wilayah saya gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Karena saya udah tahu gitu kan, istri saya itu pinter nabung, pinter nyimpen gitu ya. Pantesan saya bilang, mejanya dia kenapa nggak pernah rapi gitu ya. Ternyata dia suka barang-barang kecil gitu. Sementara saya nggak suka. Saya pengennya clean gitu. Nah itu karakter gitu. Yang ya bukan karakter kali ya, genetik gitu. Kalau karakter masih bisa diubah gitu. Oke teman-teman semuanya, mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya ya dari ilmu sederhana dari seminar online sukses dengan genetika rezeki ini ya. Dan ya saya sangat rekomendasikan Anda ikuti genetika rezeki. Saya pribadi minus 21 miliar itu karena saya nggak tahu potensi saya gitu ya. Bayangin teman-teman semua, gara-gara ya bukan cuma itu sih, bukan cuma genetika rezeki, tapi genetika rezeki itu kayak dapat peta gitu loh. Ini loh jalan yang kamu harus jalani gitu. Akhirnya ya udah gitu ya, ternyata subhanallah gitu ya, saya enjoy ngisi seperti ini, saya enjoy ngisi di training, saya enjoy gitu kan menjalani kehidupan saya sebagai seorang karismatik ya. Jadi teman-teman semuanya, ini tesnya online. Ini ada yang nanya dari Papua gitu ya. Ini tesnya online, jadi memang nggak perlu Anda pergi kemana-mana. Ini tesnya online, kita bikin online memang gitu ya, seperti itu ya. Demikian ya, jadi minus 21 miliar saya gitu ya, itu bisa ya ibaratnya kayak apa ya, itu saya masuk jurang gitu ya. Pas saya udah masuk jurang gitu ya, kemudian saya tahu genetika rezeki saya kayak naik dari jurang, kemudian saya mulai menyusun kehidupan saya yang baru. Itulah gambaran saya bagi genetika rezeki. Jadi teman-teman semuanya saya sangat sarankan Anda ikut tes ini ya. Mudah-mudahan ya dengan tes yang kita buat semurah mungkin. Teman-teman semua bisa lah. Coba bandingkan dah semua produk-produk di Magnet Rezeki gitu ya, dibandingkan dengan yang lain, itu sangat-sangat murah ya. Terima kasih teman-teman semuanya ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semua, dan saya doa mudah-mudahan teman-teman semuanya tidak mengalami apa yang saya lakukan, apa yang terjadi pada diri saya minus 21 miliar karena nggak tahu potensi diri saya. Dan setelah itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tingkatkan rezeki teman-teman semuanya sehingga bermanfaat di dunia dan di akhirat, bisa memberikan sedekah yang banyak buat Palestina ya, buat orang-orang di sekitar kita ya, memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara kita ya. Saya Nasrullah undur diri, billahi taufiq wal hidayah. Sampai ketemu dalam kegiatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.